W.S. Rendra dalam karyanya Lautan. Daratan adalah rumah kita, dan lautan adalah kebebasan. Langit telah bersatu dengan samudra dalam jiwa dan dalam warna. Kesegenap arah berlaksa-laksa hasta, di atas dan di bawah membentang warna biru muda. Tanpa angin, mentari terpancang bagai kancing dari tembaga. 3 buah awan yang kecil dan jauh berlayar di langit dan di air bersama 2 kapal bagai sepasang burung camar dari arah yang berbeda. Sedang lautan memandang saja, lautan memandang saja. Di hadapan wajah lautan nampak diriku yang pendusta. Di sini semua harus telanjang, bagai ikan di lautan dan burung di udara. Tak usah bersuara, janganlah bersuara. Suara dan kata terasa dina. Daratan adalah rumah kita, dan lautan adalah rahasia. Itulah puisi dari saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pembangun, konteks sejarah, dan jenis puisi. Nah, yang pertama itu ada unsur fisik puisi, yang dimana di sini ada beberapa unsur fisik puisi. Yang pertama itu ada tipografi. Nah, dalam puisi ini tipografi yang digunakan adalah tipografi bebas, tidak terikat pada pola bait atau puisi lama. Dan selanjutnya itu ada diksi. Nah, dalam puisi ini yang digunakan kata-kata sederhana yang banyak berkaitan dengan alam seperti angin, laut, dan ombak. Selanjutnya itu ada imaji. Dalam puisi ini imaji itu menghadirkan citraan visual dan gerak sehingga pembaca seolah melihat suasana laut. Selanjutnya itu ada kata konkret. Nah, kata-kata yang mudah dibayangkan panca indera seperti laut, ombak, dan angin. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam puisi ini, gaya bahasa yang digunakan adalah majas metafora dan personifikasi. Selanjutnya itu ada rima dan irama. Dalam puisi ini, rima dan irama ini bersifat bebas dan mengalir mengikuti makna kata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur batin puisi yang setelah saya bacakan tadi. Yang pertama itu ada tema. Nah, dalam puisi ini, temanya itu kehidupan manusia yang diibaratkan seperti laut yang luas dan penuh perubahan. Selanjutnya itu ada perasaan. Dalam puisi ini ada rasa kagum, takjub, dan merasa kecil di hadapan laut. Selanjutnya ada nada. Dalam puisi tersebut, nada yang digunakan bersifat reflektif dan mengajak pembaca merenung. Selanjutnya ada suasana. Dalam puisi ini, suasananya itu terasa tenang, luas, dan penuh renungan. Yang terakhir itu ada amanat. Amanat dalam puisi ini adalah manusia harus merenungkan kehidupan dan bersikap rendah hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita harus tahu dulu nih biodata penulis dari puisi ini. Puisi ini nama lengkapnya adalah Willy Bordus Surendra Brotor Narendra, lahir di Surakarta pada 7 November tahun 1935 dan wafat pada 6 Agustus 2009. Ia dikenal sebagai penyair, dramawan, aktor, dan sutradara teater. Sejak muda, Rendra ini aktif menulis puisi, cerpen, drama, dan esai di berbagai media massa. Nah, selanjutnya masuk ke sejarah puisi lautan. Nah, puisi lautan ini lahir dari situasi sosial dan politik.
pada masa itu Rendra berkarya, terutama sekitar tahun 1950 sampai 1970-an. Nah, pada masa itu Indonesia sedang menghadapi berbagai perubahan setelah kemerdekaan, seperti masalah sosial, kemiskinan, dan konflik politik. Nah, dalam kondisi tersebut, banyak sastrawan menggunakan karya sastra untuk menyampaikan kritik dan pandangan terhadap masyarakat. Jadi melalui simbol lautan yang luas dan bergelombang ini, Rendra menggambarkan dinamika kehidupan manusia yang penuh perjuangan dan ketidakpastian. Nah, puisi ini juga menunjukkan perkembangan puisi modern yang lebih bebas dalam bentuk dan lebih menekankan makna serta simbolnya. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada jenis puisi. Nah, jenis puisi lautan ini termasuk ke dalam puisi modern karena tidak terikat oleh aturan jumlah baris, suku kata, atau rima seperti pada puisi lama. Nah, Rendra ini menggunakan bahasa yang bebas dan sederhana, tetapi mengandung makna yang mendalam. Selain itu juga puisi ini dapat digolongkan sebagai puisi lirik karena puisi ungkapan perasaan dan renungan penyair tentang kehidupan. Melalui simbol lautan, Rendra mengajak pembaca merenungkan kehidupan manusia yang luas, penuh makna, serta berkaitan dengan kejujuran dan kebebasan. Itulah penjelasan mulai dari unsur pembangun, konteks sejarah, serta jenis puisinya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.